Shalom. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita, edisi Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2022. Dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan. Mengawali pagi hari yang indah ini, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Karena itu mari jemaat kekasih Tuhan kita bersyukur untuk hari ini dan kita minta kekuatan di dalam doa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kami menyambut hari ini dengan sukacita. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Kami boleh menikmati kehidupan yang baru di hari ini. Kami bersyukur Bapa, kalau juga kami boleh menikmati kesehatan dan kekuatan yang asalnya daripada-Mu. Pagi hari ini mengawali aktivitas dan kegiatan kami di hari yang baru ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami, dan biarlah Roh Kudus yang akan berkarya memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kitab 2 Raja-Raja pasal 15 ayat pertama hingga ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Azaria Raja Yehuda. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam Raja Israel, Azaria anak Amasiyah Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholiah dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasiyah rajanya, ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpahkan tula kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam, anak raja, mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Azaria dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Azaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin, firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah saya dan kita semua yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga melakukannya dalam seluruh kehidupan kita. Jemaat kekasih Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dituntun oleh satu tema, yaitu jangan biarkan. Jemaat kekasih Tuhan, sikap cuek terhadap lingkungan sekitar akhir-akhir ini mulai membudaya dalam keseharian kita. Setiap orang sibuk mengurus diri masing-masing. Ingat bahwa hal ini akan membawa kita pada sifat
yang individualistis, yang akhirnya membawa kita pada sikap yang acuh tak acuh terhadap realita yang terjadi di sekitar kita. Dalam pembacaan kita pada saat ini, Raja Asaria adalah raja yang memerintah Yehuda yang cukup saleh dan taat kepada Tuhan. Dikatakan bahwa ia melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Ia memerintah cukup lama, yaitu 52 tahun. Namun ada satu hal yang membuatnya dihukum oleh Tuhan dengan menimpakan penyakit kusta karena membiarkan rakyatnya dan bangsanya memberikan korban kepada ilah-ilah lain. Sebenarnya ada kekuatan bagi Raja Asaria untuk menghentikan segala bentuk penyembahan kepada ilah-ilah lain. Tetapi justru ia mengambil sikap acuh. Mungkin saja dalam benak sang raja, yang penting saya rajin ibadah, rajin memberi persembahan, tidak membunuh, tidak mengurusi urusan orang lain dan sebagainya. Namun ternyata Tuhan Allah menuntut yang lain, bahwa dia sebagai seorang raja yang mempunyai kuasa dapat saja memerintahkan agar bukit-bukit itu dihancurkan, agar seluruh bangsanya tidak lagi menyembah ilah-ilah lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita pun juga kadang bersikap seperti sang raja yang berdiam diri, acuh dan sibuk dengan diri sendiri, dengan prinsip yang penting saya tidak terlibat. Sebagai orang percaya, sesungguhnya kita diberi tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Karena itu seharusnya kita jangan diam terhadap berbagai penyimpangan iman yang terjadi di sekitar kita. Saksikanlah kebenaran Allah dan percayalah Roh Kudus akan menguatkan dan memampukan kita untuk melakukannya. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, untuk mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena itu mari kita tenang dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah ya Tuhan atas segala kasih-Mu yang boleh kami nikmati dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu dan juga menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk sukacita yang boleh dialami oleh anggota jemaat-Mu, baik yang berulang tahun dan juga menikmati sukacita dan berkat-berkat yang lain. Ajar kami senantiasa untuk mengucap syukur Tuhan kepada-Mu dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Kami mendoakan jemaat kekasih-Mu Tuhan yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, dimanapun mereka saat ini berada, baik yang ada di rumah sakit, dirawat di rumah, yang berobat jalan. Kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau akan memulihkan mereka. Bapa di sorga, kami bersama-sama berdoa untuk anak-anak kami dalam masa kecil, dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan, dan juga dalam perjuangan hidup mereka masing-masing. Berikan hikmat, Tuhan tuntun dan peliharakanlah mereka. Kami berdoa untuk orang tua kami yang berada dalam keadaan lanjut usia. Tuhan peliharakan, berikan kekuatan iman senantiasa, dan biarlah senantiasa menikmati sukacita dalam kehidupan bersama dengan anak-anak dan cucu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk persiapan-persiapan kegiatan di tengah-tengah jemaat 1 minggu ke depan, bahkan juga dalam persiapan-persiapan untuk perayaan Natal. Tuhan berkati panitia-panitia yang telah terbentuk dan biarlah boleh bekerja sama dan boleh mempersiapkan kegiatan ini dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Seluruh pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau yang melihat dan Engkau akan menolong kami untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi kami, baik sebagai orang tua, sebagai seorang pemuda, sebagai seorang pekerja
yang sementara mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup, biarlah Engkau sendiri akan menuntun dan menolong kami ya Tuhan. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati kiranya bangsa dan negara Indonesia selalu berada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Ini kami Tuhan yang datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Sebab kami datang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.